Klinik aborsi menjadi titik awal polisi membongkar bisnis aborsi ilegal di kawasan Jakarta Pusat. Hasilnya total 5 klinik yang melabelinya dengan nama dokter disegel. Ya, mengapa bisnis praktek ilegal tumbuh subur di tanah air? Lalu apa resiko kesehatan yang mengintai pelaku aborsi? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Penelusuran polisi membongkar praktek aborsi ilegal di kawasan Menteng tidak berhenti di 2 rumah saja. Penggeledahan praktek aborsi meluas ke sejumlah klinik lainnya, yakni klinik yang mengklaim milik salah seorang dokter di Jalan Cisadane Menteng. Di klinik ini, polisi menemukan alat-alat aborsi yang baru saja digunakan. Masih di kawasan Menteng, polisi lalu melanjutkannya ke lokasi klinik aborsi lainnya di Jalan Cimandiri. Klinik yang memajang nama seorang dokter ini disegel polisi. Maraknya klinik di daerah Menteng tidak membuat warga terkejut. Bosnya bukan dokter, Bu Haji. Oh, Bu Haji yang punya. Maksudnya macam-macam itu kan ada yang sama ini, sama pasangan, ada yang sama. Ada sendiri juga gitu ya. Oh, ada pakai calo juga gitu. Oh. Penggeledahan berakhir di klinik dokter gadungan di Jalan Paseban, Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Klinik ini juga tidak luput dari penyegelan. Hingga kini total praktek aborsi ilegal di kawasan Menteng dan Salemba yang digerebek polisi berjumlah 5 klinik. Namun kerja polisi sebagai upaya pemberantasan praktek aborsi ilegal masih akan berlanjut karena diduga masih banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi dengan resiko berbahaya ini. Terbongkarnya 5 rumah yang menjadi praktek aborsi ilegal di pusat kota Jakarta ini menjadi bukti praktek aborsi ilegal tumbuh subur di tanah air. Pergaulan remaja masa kini yang kian bebas menjadi penyebab bisnis aborsi tetap ada. Komisi Nasional Perlindungan Anak meneliti perilaku remaja di 12 kota besar tanah air. Hasilnya, 4.126 pelajar SMP dan SMA berusia di bawah 18 tahun, 21,2% diantaranya mengaku pernah melakukan aborsi. Para remaja yang tidak membekali diri dengan ilmu kesehatan reproduksi ini tidak menyadari ada serangkaian bahaya mengintai pasca melakukan aborsi. Aborsi yang sembarangan melalui penanganan bukan ahlinya bisa mengakibatkan pendarahan, infeksi, hingga berujung pada kematian. Bahaya-bahaya abortus provokatus ini sebetulnya karena dikerjakan dengan cara yang unsafe abortion. Jadi dikerjakan dengan cara yang tidak aman. Keadaan ini bahayanya adalah satu, infeksi, yang kedua adalah bahaya perdarahan. Sedangkan bahaya yang jangka panjang itu diantaranya adalah dia bisa juga terjadi kemandulan karena rusaknya organ reproduksi. Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, aborsi juga beresiko terhadap kesehatan mental pelakunya. Tak jarang, pelaku aborsi mengalami gangguan mental yang dikenal dengan nama sindrom pasca aborsi. Gejalanya beragam, mulai dari rasa kehilangan harga diri hingga depresi. Tim Liputan Trans 7.